Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam renungan harian hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami hendak memasuki hari yang baru dengan semangat yang baru. Karena itu kami mohon firman-Mu untuk kami menjadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup ini. Kami sedia membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini di 2 Tesalonika 3 ayat 16. 2 Tesalonika 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan damai sejahtera. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi G7 yang diselenggarakan di Jerman Senin 27 Juni. Lalu melanjutkan perjalanan kedua negara yang berperang, Rusia dan Ukraina, untuk mengupayakan perdamaian. Membuka dialog perdamaian kedua pimpinan negara, penghentian perang, dan upaya-upaya lain agar dunia semakin damai dan krisis dunia semakin dipersempit akibat COVID-19. Kita berdoa semoga misi perdamaian Presiden Jokowi dapat terwujud dan perdamaian kedua negara terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam tulisannya di kitab 2 Tesalonika bertujuan menguatkan orang percaya yang berada pada penganiayaan. Menasihatkan mereka untuk hidup berdisiplin dan bekerja untuk mencari nafkah. Dan memperbaiki beberapa kepercayaan yang keliru tentang hari Tuhan. Perhatikan di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1-3. Tentang kedatangan Tuhan, kita Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah dari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Damai sejahtera dalam bahasa aslinya ialah eirene, yang memiliki makna damai, perdamaian, keserasian, damai sejahtera, ketertiban, dan selamat. Menjadi dambaan dan kebutuhan manusia agar soal-soal lain seperti krisis ekonomi, politik, sosial, pertahanan dapat diatasi. Merujuk yang dimaksud makna damai yang dikenakan pada Tuhan, Tuhan damai sejahtera bermakna bahwa pertama, damai sejahtera bersumber dari Tuhan, tidak dapat diharapkan dari luar Tuhan. Di luar Tuhan selalu menginginkan konflik. Kedua, Rasul Paulus berdoa agar Tuhan mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus kepada jemaat di Kolose. Kepada jemaat. Dalam segala hal, artinya damai sejahtera harus terwujud terus-menerus dalam segala hal, total dan menyeluruh. Yang ketiga, damai sejahtera hanya mungkin terwujud bila Tuhan menyertai jemaatnya. Jadi bagi kita, kedamaian berasal dan bersumber dari Tuhan. Dan kita mengupayakan dengan cara meminta kepadanya sebagai wujud ketergantungan kita hanya kepadanya. Dan terus menghadirkan Tuhan dalam upaya-upaya perdamaian dalam konflik suami istri misalnya. Orang tua dan anak. Konflik-konflik berskala lebih besar termasuk upaya Presiden Jokowi mendamaikan Rusia dan Ukraina. Ibaratnya bila negara kita damai dan tentram, maka semua masyarakat bisa dengan damai
mencari nafkah. Semua warga bebas beragama yang diwadahi dalam NKRI yang berdasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita hadirkan damai sejahtera dari dalam diri kita dengan memohon kepadanya, mengupayakan dengan sesama dan mengandalkan Kristus. Teruslah tanpa lelah mengupayakan damai sejahtera Kristus. Ada damai sejahtera Allah. PKJ 203. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Bapa yang adalah sumber damai sejahtera. Kami mohon kiranya kedamaian dunia dapat terwujud oleh karena kehendak, dan ada begitu banyak upaya-upaya anak-anak Tuhan dan kedamaian di dalam hati masing-masing, dan upaya kedamaian yang terus kami bangun di lingkungan sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.